Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriarh dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan,
tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya adalah memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Kita sedang memasuki tahun integritas. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri di rumah-rumah. Kita mau menyanyikan pujian kita dengan sukacita bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Bebaskan rohmu, angkat suaramu bagi Tuhan kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hatiku Tuhan memujimu, sebab kau perisaiku dan kau pegangan hidupku ya Tuhan. Katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar
semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua kau dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memuji. Sekali lagi katakan, biarlah semua memujimu. Biarlah segala hormat, kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus hari ini dan sampai selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bawa yang terbaik bagimu di pagi ini ya Tuhan. Segala yang terbaik, yang termulia bagimu Yesus. Segenap hati kami memujimu, sebab perbuatanmu sungguh ajaib bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Angkat suaramu bagi Tuhan, kita katakan, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup. Dengan apa Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur. Dengan apa ya Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Sebab tiada Allah yang kami dapati seperti Kau Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kami bawa sembahan kami yang terbaik bagi Tuhan kami. Sebab Kaulah Tuhanku. Allah
kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa yang Tuhan, dengan apa yang ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan, hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, selamanya. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan, Kaulah Raja. Selamanya kami memuji-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, mari kita sembah Tuhan kita. Angkat suaramu, tinggikan Dia. Yesus, haleluya. Kami datang memuji-Mu, membawa segala yang terbaik bagi Tuhan kami. Sebab kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu selain sembah kami Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, kami bawa pujian kami, kami bawa sembahan kami. Oh, hampiri kami ya Tuhan, hampiri kami dengan hadirat-Mu yang luar biasa. Oh, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Yesus, Yesus. Oh, ya Rabba, 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 Rabba.
Sumpahi kami ya Tuhan, temui hati kami ya Tuhan. Ya ralala barabasikina ya ralala balabalaba. Pujilah namanya dengan segenap hatiku. Pujilah. Sekali lagi katakan bersama-sama. Pujilah namanya dengan segenap hatiku. Pujilah, sebab perbuatannya besar bagi kami. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Haleluya Tuhan, perbuatannya besar. Puji Tuhan, perbuatannya besar. Pujilah. Angkat tangan kita bersama-sama. Pujilah, pujilah namanya dengan segenap hatiku. Pujilah, pujilah namanya, nama Yesus. Pujilah namanya dengan segenap hatiku. Pujilah. Lebih dahsyat lagi, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Haleluya, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah. Lebih lagi, perbuatannya besar. Dengan sukacita tepuk tangan bagi Tuhan. Perbuatannya besar. Pujilah Tuhan, perbuatannya besar. Pujilah, perbuatannya, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Puji Tuhan, perbuatannya besar. Pujilah, pujilah namanya yang ajaib. Pujilah, nah, sekali lagi. Pujilah Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih anugerah-Mu sampai hari ini. Terlebih kalau kami boleh memasuki tahun 2021 yang merupakan tahun integritas. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau terus mengucap syukur karena kami percaya bahwa kami punya Allah yang hebat, penyertaan Allah sempurna atas hidup kami. Tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Dan kami percaya bahwa segala yang baik telah kami terima dan kami lalui bersama-sama dengan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah memasuki tahun 2021 ini,
kami boleh terus dikuatkan, kami boleh terus dituntun, untuk kami boleh hidup terus di dalam perkenanan Tuhan, sehingga kami boleh terus merasakan hadirat Tuhan. Bahkan kami boleh melihat kuasa-kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini di dalam ibadah ini, kami boleh memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Biarlah ibadah ini boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini, kami satukan hati kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, serta seluruh jajaran pemerintahan yang ada, institusi-institusi yang ada, Polri, TNI, partai politik, LSM yang ada, semuanya Tuhan berkati. Biarlah mereka boleh bekerja sama untuk menjadikan Indonesia ini lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Kami juga berdoa buat keamanan, persatuan, kesatuan Republik Indonesia boleh terus ada di bawah NKRI. Kami juga berdoa buat stabilitas politik, stabilitas ekonomi. Biarlah itu semua menjadi bagian dari negara dan Indonesia ini untuk kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami angkat tangan kami. Kalau sampai saat ini negara kami masih terus dilanda yang namanya COVID-19. Kami mintakan Tuhan turun tangan untuk menolong bangsa kami agar COVID-19 ini boleh berakhir dan selesai. Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan memberkati tim medis, rumah sakit, dokter-dokter. Biarlah semuanya boleh bekerja menurut maunya Tuhan. Sehingga semua mereka, saudara-saudara kami ini boleh disembuhkan. Mereka boleh kembali sehat seperti semula. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari ini tangan Tuhan sedang bekerja di negara kami. Negara kami akan menjadi negara yang hebat, negara yang maju, negara yang sehat, negara yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, Kota Padang. Terima kasih untuk perlindungan penjagaan-Mu atas kota kami. Kiranya Tuhan memberkati juga seluruh pemerintahan yang ada, mulai dari gubernur, wali kota, bahkan sampai jajaran yang terendah. Semuanya boleh bekerja dalam roh takut dan kebenaran akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap gereja-gereja yang ada, setiap anak-anak Tuhan yang ada di Kota Padang. Pakai mereka dengan lebih lagi Tuhan. Terlebih hari-hari ini, di era Pentakosta ini, biarlah pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran itu menjadi bagian dari mereka. Ada generasi muda yang dilahirkan, generasi Yeremia yang Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk menjadi penuai di akhir-akhir zaman, untuk menuntaskan amanat agung itu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kota kami, Kota Padang, akan menjadi kota yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga angkat tangan kami buat gembala kami, Pendeta Johan Makmur, beserta ketiga wakilnya. Biarlah tangan Tuhan boleh terus menyertai para hamba-Mu ini. Dengan visi-visi yang Tuhan taruh atas mereka. Mereka boleh melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan teguh dan kuat. Terima kasih Tuhan. Ada roh keunitian, kesatuan hati yang Tuhan taruh atas mereka. Sehingga ketika mereka melakukan pekerjaan Tuhan itu, nama Tuhanlah selalu yang ditinggikan. Berkati juga kesehatan para hamba-Mu ini, pelayanan para hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan keluarga besarnya selalu boleh ada di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami, Pastor Niko Nyoto Harjo, beserta keempat wakilnya. Biarlah urapan yang baru boleh terus tercurah atas hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah dengan visi-visi yang Kau taruhkan, mereka boleh menjadikan visi itu menjadi nyata. Dan kami akan melihat kerajaan Allah itu jadilah di bumi seperti di surga.
Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga besar hamba-Mu ini, kesehatan, bahkan dimanapun para hamba-Mu ini melayani, selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh siapkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh fokus kepada Tuhan saja. Dan kami boleh menjadi pelaku firman itu. Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu ini, itu boleh memberkati kami, baik yang ada di rumah maupun di mana kami berada. Tuhan memberkati kami semuanya, sehingga yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang terikat akan dilepaskan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dengan lebih lagi. Berkati juga keluarga besarnya, kesehatannya, bahkan dimanapun hamba-Mu ini melayani, ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama membacakan 5 butir apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya, keluarga yang kami kasihi. Hari ini tahun 2021 kita bisa berjumpa di dalam kasih Tuhan yang telah mengawal, melindungi, dan memberkati kita di dalam jalan-jalan yang telah. Dan saya bersuka cita melihat wajah-wajah keluarga yang saya kasihi, duduk bareng dalam ibadah hari ini di rumah-rumah, saudara. Ya, shalom semuanya ya. Saudara, saya bersyukur kesetiaan saudara luar biasa, merupakan satu model yang harus menjadi contoh juga bagi banyak orang, saudara, karena kesetiaan itu teruji dalam masa-masa sukar, saudara, ya. Bagaimana kita juga pada hari-hari ini juga bersama-sama mendapatkan tahun yang baru, dan saya katakan selamat tahun baru 2021. Haleluya, puji nama Tuhan. Rumah-rumah saudara adalah rumah-rumah yang sangat diberkati, karena saudara sendiri telah mendedikasikan rumah untuk kita bisa berjumpa di dalam perjumpaan yang Tuhan berikan kepada kita di hari ini. Baik, mari kita awali pertemuan kita di hari ini dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam
hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan dari awal. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Katakan, ku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapanku. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Berada. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru ini. Bila harapan-harapan yang diperbarui semakin kuat atas hidup kami ini ya Bapa. Mengucap syukur untuk seluruh pemeliharaan Tuhan yang pernah kami alami dan kami percaya. Harapan kami juga tetap sama, bergantung penuh hanya kepada Tuhan saja di dalam tahun yang baru ini. Tuhan, bila kemurahan-Mu turun atas kami semuanya, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, dan kami semua yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kalau saudara pastor letter, ya, saudara nanti akan bisa melihat bagaimana hebatnya Tuhan menuntun kita terhadap jalan-jalan yang belum terlihat sebelumnya. Jadi pastor letter itu saya tulis setiap minggu, saudara. Karena tahun 2010 Tuhan itu memberikan mimpi kepada saya untuk menulis. Dan saya menyadari bahwa menulis itu bukan kesukaan saya, tetapi saya taat sama Tuhan gitu. Karena tulisan yang saya bagikan ini sebetulnya adalah hati pengembalaan terhadap pertanyaan saya kepada Tuhan dan juga hasil-hasil hubungan kita dengan Tuhan di menara doa pada waktu itu. Dan itulah yang saya coba tuangkan menulis di pastor letter. Dan saya menulis dalam kuartal pertama dari Januari sampai kepada Maret 2020, saudara. Saya kutip kembali, saya sungguh bersyukur. Kenapa? Karena ternyata itulah perjalanan-perjalanan yang Tuhan arahkan bagi kita untuk bisa melihat sesuatu yang belum terlihat pada waktu itu. Ya. Tetapi hari ini kita bisa melihat ternyata tuntunan Tuhan itu hebat dan luar biasa. Bagaimana awal tahun 2020 ketika itu kita mengajak membuat sebuah resolusi kan? Resolusinya kita katakan smart, sepakat mengikuti arahan rencana Tuhan. Jadi sepakatnya di awal untuk bisa mengikuti arahan rencana Tuhan. Jadi dibutuhkan sepakat dulu. Dan sepakat pada waktu itu adalah sepakat tanpa protes, sepakat tanpa keterangan-keterangan, hanya sepakat saja. Dan benar saudara, kondisi pandemi ya 2020 menyebabkan mau nggak mau kita harus ikut arahan rencana Tuhan untuk membawa masuk kita di dalam, karena situasi yang terjadi dalam area pandemi ini, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Kasih keterangan sebelumnya. Tapi itulah cara Tuhan menggiring kita untuk bisa melihat bagaimana kesepakatan itu terjadi. Dan kita percaya bahwa Tuhan juga sedang memberikan kepada kita memasuki tahun 2021 ini, apa saja yang Tuhan memberikan kepada kita. Akhir tahun 2020, menjelang masuk tahun 2021, tahun integritas. Tuhan ketika itu memberikan satu kata kepada saya, akses. Jadi akses itu adalah jalan masuk atau arah masuk, ya, yang tentunya kita perlukan untuk bisa mencapai. Yang namanya integritas itu tidak akan pernah tercapai kalau kita tidak mendapatkan jalannya, kan, saudara? Ya. Jadi kita perlu akses kepada integritas. Atau dalam tema saya hari ini di khotbah saya di awal tahun 2021 ini, saya katakan akses ke integritas atau access to integrity. Jadi ini merupakan satu arahan yang Tuhan tentukan bagi kita. Apakah kita benar-benar percaya bahwa integritas yang Tuhan katakan kepada kita itu betul-betul nanti akan menjadi role model atau gaya hidup kita sebagai orang percaya. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita omongin,
Dan apa juga yang kita perbuat, itu sama. Kan kenyataannya banyak sekali yang kita lihat, bahwa banyak orang-orang yang bisa ngomong, tapi tindakannya beda kan saudara, ya kan? Atau dia bisa ngomong, mau lakukan, tetapi kita juga lihat pikirannya menghalang dia untuk melakukan itu, saudara. Nah, inilah hari-hari ini bagaimana kita sedang masuk supaya betul-betul integritas itu bisa terjadi. Nah, yang namanya integritas yang Tuhan inginkan bisa kita lakukan, tentunya itu harus berpola kepada Tuhan Yesus sendiri atau firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah bahan baku ilahi, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bagaimana pengelolaan bahan baku itu bisa terjadi secara real atau nyata dalam hidup kita, tentunya itu bisa didapat melalui sebuah tindakan atau perbuatan. Jadi bahan baku itu akan hanya tinggal dalam, ya, kalau kita tidak pernah action atau mau bertindak untuk melakukannya, saudara. Nah, ketika kita bertindak untuk kita baru bisa lihat, oh ternyata sekarang aku baru tahu bahwa di dalam segala yang tidak terlihat itu Allahku tetap bukan segala yang baik bagi hidup kita. Yang percaya boleh angkat jempolnya begini, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara. Nah, saudaraku, nah sekarang tentunya kita akan melihat apa kira-kira pola Tuhan yang harus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa ya mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, saudara. Jadi artinya kita harus belajar atau mempelajari pola hidup Kristus, ya, yang bisa kita lakukan atau kita ikuti di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada hari-hari ini. Dan itu adalah sesuatu akses yang akan membuat kita bisa mendapatkan sepenuhnya daripada setiap janji-janji Tuhan itu, saudara. Nah, saudaraku, nah kita tahu, saudaraku, yang namanya Kristus itu adalah pola hidupnya itu adalah kebenaran. Dan kita percaya kita sebagai orang yang telah dibenarkan Tuhan atau sebagai orang benar, ada kalanya kadang-kadang sulit melakukan kebenaran itu dengan cara yang benar. Ya. Jadi artinya integritas itu berbicara tentang bagaimana kita melakukan kebenaran, tetapi juga dengan cara yang benar. Nah, hari ini, saudara, barangkali kita yang ada dalam situasi sampai hari ini pandemi COVID-19 yang masih belum reda, kita tentunya bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, apa kira-kira cara-cara benar yang Tuhan mau ajarkan kepada kami agar kami bisa mendapatkan seutuhnya di dalam tahun integritas ini, saudara. Nah, saudaraku, kemarin kita ikut MDPJ. Jadi MDPJ ini adalah yang pertama kali yang dilakukan tahun 2021 yang dipimpin oleh pendeta pembina kita, gembala kita, Pak Niko Nyotora Harjo. Jadi ketika itu beliau akan menyampaikan begini, ada dua bagian besar yang harus kita ikuti di dalam tahun integritas ini. Yang pertama itu disampaikan begini, bahwa kita harus mau untuk memberi yang terbaik. Yang namanya memberi yang terbaik itu perlu dilatih. Karena memberi yang terbaik itu kan sesuatu yang tidak mudah untuk dibagikan, karena biasanya pada umumnya yang terbaik itu biasanya untuk kita. Tetapi bagaimana kita bisa memberi yang terbaik, maka polanya kita harus ingat lagi dengan Tuhan. Bagaimana begitu besar kasih karunia Allah kepada dunia ini, sehingga Ia rela memberikan anaknya
agar kepada siapa yang percaya tidak binasa. Saudaraku, jalan agar manusia bisa mendapatkan akses atau keselamatan itu, Tuhan menjadikan pribadinya ya untuk mau memberikan yang terbaik anaknya itu sendiri. Mempersembahkan anaknya itu sendiri itu bukan sesuatu yang dikatakan gampang, saudara. Tetapi itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan untuk dilihat sebagai pola hidup kita. Begitu Tuhan kepada kita. Nah sekarang, apa kira-kira yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, saudara? Ya, kalau di gereja kita dalam Wadah Gatot Subroto ini kan sudah 10 tahun nih. Kita diajarkan untuk bagaimana kita dilatih dalam disiplin kerohanian kita dengan cara memberikan persembahan buah sulung, kan, saudara? Ya, jadi itu memang mungkin awalnya mungkin kita nggak cocok gitu. Awalnya kita kurang setuju, termasuk Pak Niko sendiri juga mengakui. Tadinya dia juga nggak berani untuk mempersembahkan buah sulung itu seutuhnya. Tetapi ketika itu dilatih, dia bisa melihat ternyata apa yang dilakukan itu, ya, pengembaliannya itu luar biasa begitu. Nah, tentunya saya sebagai bapak rohani, sebagai orang tua rohani, saya pengen melihat bagaimana integritas yang Tuhan berikan sebagai janji Tuhan tahun 2020 satu ini kita bisa lakukan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana saudara mulai melatih? Apakah selama ini pemberian-pemberian kita kepada Tuhan itu kontennya itu adalah sekedar baik atau bisa yang terbaik? Nah, itu sangat tergantung dikatakan bagaimana relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, ya, maka saya percaya yang untuk memberi yang terbaik itu nggak ada masalah, saudara. Tetapi pertanyaannya, kalau kita hubungan kita dengan formalitas, ya, bukan berdasarkan daripada sebuah keintiman, barangkali ada kontradiksi yang terjadi dalam pikiran kita. Ya. Nah, mari saudara, kita akan lihat bagaimana satu cerita, kan kita pada bulan Februari itu dibiasakan untuk membawa persembahan buah sulung. Menurut saudara, situasi yang tengah dialami oleh dunia pada hari-hari ini sulit atau tidak? Dan saya berani mengatakan sangat sulit. Bukan sekedar sulit lagi, sangat sulit. Terutama bidang kesehatan, ekonomi, dan itu juga pengaruh kepada keluarga demi keluarga dalam kehidupan. Sangat sulit. Tetapi ketika kita kembali diingatkan untuk membawa persembahan ini, buah sulung sebagai persembahan yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu nggak kira-kira situasi ini lagi sulit? Pasti dia tahu, saudara. Pasti dia mengerti. Tetapi kita lihat ada firman Tuhan yang mengatakan di 6 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Saya lihat ya. Kejadian 26 ayat yang ke-12 sampai saya akan bacakan buat saudara. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan menjadi orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara membaca Kejadian pasal ke-26 ini, ayat pertamanya digambarkan atau diceritakan bahwa pada adalah masa yang sukar, kelaparan sedang terjadi. Tetapi kenapa ada cerita yang mengatakan bahwa Ishak itu menabur dalam masa yang sukar itu, dan juga cerita itu tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan mengambil model ini untuk bisa menceritakan kembali. Ternyata cerita itu tidak hanya berhenti sekedar di menabur saja, tapi cerita itu berkelanjutan dengan hasilnya. Maka dikatakan hasilnya
Ishak mendapatkan berkat-berkat 100 kali lipat ganda. Yang setuju dan percaya dengan firman Tuhan ini, sekali lagi angkat jempol kita, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, saudaraku, jadi ini sesuatu yang Tuhan mau jadikan untuk bagaimana hati kita pada hari-hari ini. Apakah kita tetap percaya pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu dalam masa yang sukar sekalipun, Tuhan itu mau untuk tetap memberkati kita di dalam situasi atau keadaan yang sulit ini, saudara. Dan yang kedua, saudara, yang kedua adalah mendengar suara Tuhan. Saudara, kita hari-hari ini masih ada di rumah-rumah dalam ibadah. Karena dasarnya adalah ketika kita mendengar suara Tuhan dalam Yesaya 26, ya, tahun 2020 kan, bahwa mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, dan tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Saudaraku, amarah Tuhan sedang dinyatakan di seluruh bumi ini, saudara. Nggak ada negara yang terlalu kuat untuk mengatakan kami tenang-tenang aja, nggak ada. Negara-negara besar, negara-negara adidaya pun hari-hari ini harus tersungkur, saudara. Kenapa? Karena ketika amarah Tuhan itu terjadi, maka konsekuensinya keadaan bumi ini lagi sakit, saudara. Konsekuensinya keadaan bumi ini lagi dikatakan lagi hancur. Tetapi Tuhan memberikan instruksi. Mari anak-anakku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai, maka dikatakan sampai amarah itu berlalu. Jadi ada waktunya juga kan, saudara. Jadi nggak selama-lamanya amarah ini terjadi, tetapi sampai amarah itu. Nah, pertanyaannya, kita lihat nggak amarah itu sudah berlalu sekarang atau tidak? Kalau saya melihat amarah itu sudah mulai reda, ya. Kenapa? Karena mulai dikasih solusi, jalan keluar, ada vaksin, ya, yang bisa kita dapatkan nantinya, saudaraku. Tetapi itu kan masih menunggu waktu, saudara. Nah, tetapi persoalannya, apakah kita hari ini, ketika kita mendengar suara Tuhan itu, kita dapatkan iman atau tidak? Nah, Pak Niko sampaikan kemarin, jangan kita gegabah. Beda loh iman dengan nekat. Ya, iman itu dasarnya apa yang kita dengar dari suara Tuhan kan, saudara. Tapi kalau nekat, itu suara hati. Mungkin kemauan, ambisi, apa kata orang, kita ikuti, kita nekat. Pokoknya kita dalam perlindungan Tuhan kok, aman kok. Hati-hati, saudara. Maka tetap gunakan masker ya kalau saudara keluar, ya kan. Jaga jarak, apalagi cuci tangan, apalagi kurangi mobilitas. Nah, apalagi ada 5 katanya kemarin, saya lupa yang satunya. Menjauhi kerumunan. Ibu I menjawab tadi, menjauhi kerumunan. Ada 5M sekarang, saudara. Iya. Nah, ini kan bukankah yang Tuhan berikan kepada kita untuk diperdengarkan, saudara? Oke, kita semuanya pede lah, ya, bahwa kita pasti aman dalam perlindungan Tuhan. Tapi kan Kitab Amsal itu mengajarkan kepada kita, ya, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, berjalan terus, lalu apa? Kena celaka. Nah, kalau sudah sampai begini kan, siapa yang mau disalahkan, saudara? Ya kan? Karena kita sendiri sudah tahu bahwa ini pandemi ini, ya, virus ini nggak kelihatan kan, saudara? Ya. Tapi mari, yang mana yang menang? Suara hati atau iman kita? Nah, iman kita suruh kita bersembunyi.
Itu bukan karena kita nggak punya iman loh, saudara. Jangan salah tafsirkan. Jadi kalau orang bersembunyi itu seolah-olah nggak ada imannya. Loh, firman-Nya mengatakan bersembunyilah. Nah, bahkan dikatakan kalau orang bijak itu melihat sesuatu tetapi nggak sembunyi, ia kena malapetaka. Ya kan? Jadi ini kan semuanya firman ada. Bahkan di dalam Amsal 27 ayat 12 mengatakan lagi begini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tapi orang yang tak berpengalaman, ya, orang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka, ya. Di dalam firman Tuhan itu jelas mengatakan, ya, ada 2 ayat tadi saya lupa tadi mencatatnya, satu ayat lagi mengatakan bahwa mari kita pada hari-hari ini bangun imanmu dari suara yang Tuhan pendengarkan kepada kita. Pegang itu, saudara. Pegang itu. Dan untuk urusan kita akan buka ibadah, pasti, saya katakan pasti kita akan buka ibadah. Pasti. Tetapi yang menjadi persoalan, jangan kegelisahan hati kita itu mendahului atau menutup suara Tuhan yang Tuhan pendengarkan kepada kita. Jangan kalahkan firman dengan suara hati kita, saudara. Ya. Nah, mari kita pada hari-hari ini kita harus belajar bagaimana menjadi orang yang taat dengan Tuhan. Nah, suara yang Tuhan pendengarkan kepada kita dalam tahun 2020 di bulan November. Jadikan rumahku Betel. Saudara percaya itu? Suara dari Tuhan? Amin, saudara? Ya, saudara percaya bahwa rumahku jadi Betel itu adalah tempat tinggal Tuhan? Ya, yang bisa kita menjumpai Tuhan, sarana komunikasi kita dengan Tuhan, sumber pertolongan kita kepada Tuhan, dan bagaimana hari-hari ini, maukah saudara tetap percaya, oke, nanti kalau ibadah ada di gereja lagi, tapi rumahku ini tetap akan menjadi Betel. Yang setuju boleh angkat tangannya, saudara, sekali lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Oke, kita tetap ada ibadah nanti di gereja, tapi rumahku jangan jadi kosong. Rumahku itu harus menjadi apa, saudaraku? Menjadi Betel. Nah, tentunya kalau rumah kita menjadi berarti aktivitas-aktivitasnya apa saja yang harus ada di rumah itu. Berdoa, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, baca firman, saudara, ya. Karena nanti ketika nanti ibadah di gereja itu terjadi, maka itu juga bisa didapatkan melalui media online. Tetap kita akan lakukan itu, saudara. Sehingga saudara mungkin ada yang masih terbatas untuk datang karena faktor usia barangkali, atau mungkin keadaan atau gimana, nggak apa-apa. Rumah saudara tetap jadi Betel. Nah, ini keren banget, saudara. Karena saya membayangkan begini, seandainya seluruh dunia ini mau menjadikan rumah mereka itu Betel, sudahlah. Ya. Nggak perlu lagi tempat yang harus dicari-cari untuk bagaimana menghitung jiwa-jiwa, ya, yang bisa ketemu dengan Tuhan. Mau segede apa tempat dalam pemenuhan terakhir ini, saudara? Tapi di sini kita bisa melihat tuntunan Tuhan ini hebat dan luar biasa. Dalam kesederhanaan kita, dalam rumah kita yang sederhana, tapi ketika Tuhan hadir, saya percaya kemenangan pasti terjadi di rumah itu. Yang setuju dan percaya, boleh katakan amin, saudara. Dan yang berikutnya dalam rumah itu kan ada yang namanya rumah tangga. Rumah tangga itu lahir daripada yang namanya perkawinan. Saudara, apa yang harus terjadi di rumah itu? Saudara yang sudah berumah tangga harus kembali untuk meneguhkan pernikahanmu dengan pernikahan yang kudus, saudara. Karena ini penting, saudaraku. Kudusnya pernikahan akan membawa pengaruh kepada kudusnya umat Tuhan. Jangan dibalik. Kudus terlebih dahulu, baru umat Tuhan itu akan mendapatkan dampak kekudusan itu, saudara. Nah, hari-hari ini nilai kembali pernikahan kita. Apakah saudara dalam pernikahan saudara, suami dan istri tetap menjaga eksistensi kekudusan itu? Mari, ulang kembali. Katakan lagi. Saya mau Tuhan untuk hidup kudus melalui pernikahanku itu supaya keluargaku kudus, umat Tuhan itu kudus. Yang setuju dan percaya boleh katakan. Nah, mari kita hari-hari ini, saudara mendengar suara Tuhan,
Yang pertama, memberi yang terbaik. Itu perlu dilatih. Dan yang kedua, mari belajar untuk mendengar suara Tuhan. Ya, suara Tuhan sudah disampaikan hari ini. Nah, persoalannya, kita itu menjadi integritas pada diri kita masing-masing. Apakah kita tetap mau lanjut action ya Tuhan? Dan kita percaya Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi kita semuanya. Haleluya. Nah, saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, mari saudara yang sudah mempersiapkan anggur ya dan roti yang ada di rumah saudara masing-masing. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang bersyukur karena kita sebagai keluarga besar Rayon 19 ini baru perjamuan kudus yang kita lakukan bersama-sama melalui saya yang secara langsung bisa berinteraksi dengan saudara pada hari ini, saudara ya. Mari saudara kita sama-sama mempersiapkan hati kita karena adalah kita hari ini mendapatkan akses untuk masuk tahun 2021 yang dikatakan sebagai tahun integritas. Kami mau menjadi pribadi yang integritas. Karena hanya orang yang berintegritaslah yang menang, yang masuk surga ya Tuhan. Dan kami mau semuanya masuk surga, semua anak-anak kami ini masuk surga, tidak ada yang tertinggal. Sehingga tidak ada kamuflase rohani yang terjadi, tidak ada kemunafikan yang terjadi. Mereka berlaku setia pada hari ini. Dan kami terus mintakan Tuhan, keselamatan itu sampai kekal sampai selama-lamanya terjadi bagi seluruh keluarga kami yang luar biasa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini, saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sambil berbahasa roh, saudaraku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, bela keluarga-keluarga kami dalam Wadada yang 19 ini yang begitu setia. Tuhan, kami mau bersama-sama mendapatkan akses masuk kepada integritas itu yang Tuhan telah mendengarkan melalui suara-Mu di hari ini ya Tuhan. Tuhan, bila kami melatih diri kami bisa memiliki pola yang hidup sama seperti Kristus itu telah hidup ya Bapa, untuk sanggup memberikan yang terbaik atas hidup kami ini Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk kami terus melatih mendengar suara Tuhan, dan bila Tuhan ada iman yang dimulai dari kehidupan kami mengalahkan suara hati ataupun suara pendapat orang lain ya Tuhan. Dan jadikan Tuhan integritas itu terjadi secara utuh, karena kami percaya ketika kami mantap, maka apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, itu juga yang kami perbuat ya Bapa. Melakukan kebenaran dengan cara yang benar. Yang sakit disembuhkan, yang kecewa dihiburkan, beban berat diangkat, yang berkekurangan mengalami kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara, kita juga akan memberi. Saya jadi ingat pandemi ini kan masa sulit saudara. Tetapi di balik itu kita juga pernah mendapatkan janji Tuhan. Ketika rumah Tuhan itu dibangun, ketika rumahku itu jadi Betel yang Tuhan mau, ada janji Tuhan, penuaian jiwa terjadi. Ekonomi kita bagaimana saudaraku? Naik. Bukan kebetulan kalau hari-hari ini Tuhan sedang mengulang kembali permintaannya di awal tahun 2020 membangun rumah Tuhan. Tadi konsep kita proyek Tuhan, tapi pada hari ini Tuhan sedang mengarahkan kepada kita kepada lebih detail lagi rumah kita pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya ini adalah waktunya bagi kita juga untuk bisa membuktikan bahwa ekonomi kita semuanya pasti diangkat naik. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin saudara. Nah saudaraku, sambil mempersiapkan hati saudara, saya mau engkau lihat hati kami memberi bukan karena kami punya sesuatu yang hebat, tetapi punya hati, dan dari hati kami itu lalu mengalir, terpancarlah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, untuk hari ini pemberian kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan Tuhan sendiri yang akan melipat gandakannya sampai 100 kali lipat ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, mari saudaraku, kita terima berkat daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah dan mohonlah berkat dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, yang menyertai hidupmu mulai dari hari ini. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Puji Tuhan, salam smart. Ya, sepakat mengikuti arahan rencana Tuhan, saudara. Dan jangan lupa, kalau saudara keluar pakai apa? Pakai masker ya.